Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya? Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu guru semuanya kembali bagaimana cara mengisi e-kinerja. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, hari demi hari semakin banyak pertanyaan ke channel YouTube saya tentang pengisian e-kinerja ini. Terutama kali ini saya ingin menjawab atau membahas atas pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara mengisi laporan harian kinerja seorang guru sebagai guru tambahan menjadi wali kelas. Nah Bapak Ibu, sebelumnya video saya sudah buat sebuah target SKP bulanan sebagai tugas tambahan menjadi wali kelas. Itu target bulanan Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana di laporan hariannya. Nah kali ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, saya sudah memasukkan beberapa kegiatan harian saya di bulan September. Nah ini saya ingin mencontohkan bagaimana cara mengisikan laporan harian kinerja sebagai tugas tambahan menjadi wali kelas. Nah di sini Bapak Ibu, saya sudah sediakan tabel kegiatan harian ini Bapak Ibu. Nah tabel ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu juga butuh, nanti saya tempelkan linknya di deskripsi video saya ini. Silakan di download nanti. Kemudian Bapak Ibu sesuaikan saja dengan kegiatan harian Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu ada tugas tambahan saya buat ini. Ini kegiatan saya sebagai guru. Nah ini sebagai guru. Kemudian ada 3 kegiatan saya contohkan sebagai tugas tambahan menjadi wali kelas. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini di tanggal 1 September ada beberapa kegiatan saya ini. Anggaplah sudah saya masukkan. Ada satu di antaranya sebagai wali kelas. Nah ini mendampingi siswa membuat jadwal pelajaran revisi terbaru setelah UTS. Nah jadi Bapak Ibu, setelah UTS jadwal direvisi kembali. Nah, kebetulan direvisi ini Bapak Ibu, tidak seharusnya semuanya sama dengan Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan saja saya direvisi kembali. Nah, ini jadwalnya. Ini kegiatannya Bapak Ibu, yaitu jam 11.45 sampai 12.30 di 1 September 2021. Hari besoknya Bapak Ibu, di pagi hari, kebetulan saya lihat taman agak sedikit banyak sampah-sampah daun-daunan. Nah, saya ingin mengajak siswa di kelas itu untuk membersihkannya, yaitu 7.40 sampai jam 8.00. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini sebagai wali kelas saya ini. Kemudian di hari berikutnya Bapak Ibu, di kegiatan saya di pagi hari udah ada beberapa. Kemudian ada di jam 9.40 sampai 10.45 saya memberikan blanko remedial bagi siswa yang belum tuntas di saat UTS. Nah, jadi Bapak Ibu, ini nanti saya juga sebagai wali kelas. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana cara memasukkannya ke laporan harian kinerja? Nah, Bapak Ibu, saya kembali ke aplikasi. Nah, di sini saya sudah tampil laporan harian kinerja saya Bapak Ibu. Kemudian ingin saya tambahkan di sini sebagai wali kelas. Nah, caranya Bapak Ibu, ini saya sudah masuk ke aplikasi. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke aplikasi, silakan masuk dulu. Saya harus kembali ke beranda dulu karena supaya seiring dengan keinginan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk ke aplikasi, maka yang tampil dulu adalah beranda. Saya klik beranda. Kemudian di sini saya klik laporan harian kinerja. Saya klik di sini laporan harian kinerja SKP. Saya klik. Nah, Bapak Ibu, tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini mungkin settingan terbaru ya setelah dipisahkan dengan e-kinerja guru dan non e-kinerja guru. Jadi sini tampilannya seperti ini. Nah, ada masalah Bapak Ibu. Tampilan seperti ini, saya klik di sini. All ini semuanya ini saya klik 2021. Kemudian saya klik ini bulan, saya ambil September karena yang saya masukkan adalah September. Saya klik September. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu
ingin memasukkan dalam digabungkan seluruhnya, juga bisa klik cari di sini. Kemudian akan tampil di sini semuanya. Boleh Bapak Ibu masukkan di sini semuanya. Tapi kalau saya seperti ini agak membingungkan. Kenapa? Tanggal 1 sampai tanggal 30 itu bergabung di sini semuanya Bapak Ibu. Nah, saya ingin membuat cara yang berbeda, cara yang sangat simpel Bapak Ibu, nyaman dilihat, enak dimengerti Bapak Ibu. Nah, caranya Bapak Ibu, saya klik kembali di sini. Kalau Alt tampilnya Bapak Ibu, saya klik kembali ambil 2021, kemudian klik di sini kembali ambil bulan September. Kemudian di tanggal ini Bapak Ibu, maka ketik di sini tanggal 1. Artinya kita mengisi per hari atau per tanggal. Jadi yang tampil di sini ini nanti Bapak Ibu tidak semuanya per tanggal saja seperti ini. Setelah saya tekan di sini angka 1 atau tanggal 1, saya klik cari. Inilah kegiatan saya di tanggal 1 Bapak Ibu. Nah, disinilah yang akan saya tambahkan nanti kegiatan saya sebagai wali kelas. Karena saya terlambat memasukkan, maka di sini sudah ada isinya. Biasanya kalau dari 0 dari awal, maka di sini masih kosong Bapak Ibu. Nah, ingin saya tambahkan Bapak Ibu di sini. Saya kembali ke uraian kegiatan saya harian. Anggaplah Bapak Ibu, kegiatan yang pertama sudah saya isikan, kegiatan kedua sudah saya isikan, kegiatan yang ketiga sudah saya isikan. Sekarang masuk kegiatan yang keempat Bapak Ibu, yaitu sebagai tugas tambahan saya sebagai wali kelas, itu mendampingi siswa membuat jadwal pelajaran revisi terbaru setelah UTS. Kalau Bapak Ibu terserahlah apa nanti kegiatan Bapak Ibu. Saya blok ini, saya klik copy, kemudian saya kembali ke aplikasi. Kemudian saya klik input laporan harian kinerja SKP, saya klik. Nah, di sini Bapak Ibu tanggal ini saya klik tanggal, saya cari September. Kemudian saya klik tanggal 1. Nah, di sini Bapak Ibu, ini saya jadikan tidak dalam bentuk proses, boleh. Kalau dijadikan proses juga boleh Bapak Ibu. Oke, saya jadikan proses dulu. Saya klik oke. Nah, ini kegiatan harian ini saya klik kanan di sini, saya klik paste. Nah, inilah yang saya copy dari sini tadi Bapak Ibu. Kemudian saya lihat jamnya, jam 11.45 sampai 12.30. Saya klik di sini, aplikasi kembali. Ini saya klikkan di sini kuantitasnya 1 saja Bapak Ibu. Kemudian satuan kuantitasnya seperti tadi, ketik di sini kegiatan saja. Kalau saya kegiatan saja Bapak Ibu. Kemudian jam mulainya seperti ini. Saya kembali ke uraian kegiatan saya ini 11.45 sampai 12.30. Saya klik di sini aplikasi kembali. Kemudian saya klik jam. Kemudian saya klik 11.45 sampai 12.30. Kemudian saya klik di sini. Nah, kegiatannya saya ambil yaitu apa tadi Bapak Ibu? Di sini mendampingi siswa membuat jadwal pelajaran revisi terbaru setelah UTS. Artinya ini dokumen kelas ini Bapak Ibu. Maka di sini saya klik, saya ambil di sini ini. Ini menyelenggarakan administrasi kelas. Saya klik ini Bapak Ibu. Kemudian saya klik simpan. Kemudian saya klik OK. Saya klik OK kembali. Ini dia Bapak Ibu. Maka tidak akan muncul banyak dia Bapak Ibu kegiatan. Dia hanya muncul di tanggal 1 saja. Ini di Bapak Ibu, mendampingi siswa membuat jadwal revisi terbaru setelah UTS. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi menyelenggarakan administrasi kelas. Kemudian ini sebagai kegiatan dan ini jamnya Bapak Ibu. Kemudian dalam bentuk proses yang tadi. Oke Bapak Ibu, ini di tanggal 1. Bagaimana dengan tanggal 2 Bapak Ibu? Saya klik, kalau udah tampil seperti ini, tidak perlu Bapak Ibu klik 2021 September, tidak perlu. Rubah aja ini menjadi angka 2. Kemudian klik cari. Muncul lagi Bapak Ibu, hanya kegiatan saya di tanggal 2 saja ini. Karena ini sudah saya isikan beberapa,
kegiatan, tapi yang untuk wali kelas belum saya isikan di tanggal 2 ini. Saya klik lagi input laporan harian kinerja. Di sini saya klik tanggal, kemudian saya klik di sini September, saya cari, saya ambil tanggal 2, kemudian saya klik ini proses, klik OK. Nah, kegiatan hariannya ini saya kembali ke tabel saya. Saya lihat ini di tanggal 2, mana yang sebagai wali kelas. Ini wali kelas. Nah, ini wali kelas, yaitu 7.40 sampai 08.00 saya mendampingi siswa membersihkan taman kelas. Nah, saya blok ini Bapak Ibu. Kemudian saya klik copy, kemudian saya klik aplikasi, kemudian saya klik kanan di sini, saya klik tempel atau paste. Nah, satuan kuantitasnya saya bikin aja 1. Kuantitasnya 1, kemudian satuan kuantitasnya saya buat aja kegiatan. Kegiatan seperti ini. Kemudian jam mulainya ini, kalau saya lupa, saya kembali ke tabel. Nah, ini 7.40 sampai 08.00. Ini 7.40 sampai 08.00. Kemudian di sini Bapak Ibu, sebagai apa dia ini? Mendampingi siswa membersihkan taman kelas ini sebagai apa ini? Saya klik di sini Bapak Ibu. Ini klasifikasi SKP bulan ini, saya klik di sini. Kemudian saya ambil ini Bapak Ibu, melakukan pengelolaan dan pembinaan. Nah, ini aja saya klik Bapak Ibu. Kalau ada siswa bermasalah, Bapak Ibu bimbing, Bapak Ibu beri arahan juga masuk ke sini. Saya klik. Kemudian di sini udah saya klik simpan. Kemudian saya klik OK. Saya klik OK. Oke Bapak Ibu, saya tarik ini ke bawah karena letaknya di bawah. Ini hanya tampil di tanggal 2 saja karena saya sudah setting tanggal 2 saja. Nah, itu mendampingi siswa membersihkan taman kelas. Kemudian di sini bulanannya tadi melakukan pengelolaan dan pembinaan. Kemudian satuannya kegiatan, ini jamnya Bapak Ibu. Ini juga dalam bentuk proses. Ini. Saya masuk ke tanggal 3 Bapak Ibu. Bagaimana dengan tanggal 3? Saya ketik di sini. Saya hapus, saya ketik tanggal 3 atau angka 3. Di sini nggak perlu lagi klik September, tidak perlu klik 2021. Kemudian saya klik cari. Nah, ini sudah ada tanggal 3 Bapak Ibu. Sebagian kegiatan sudah saya masukkan di sini. Tetapi yang menjadi wali kelasnya belum saya masukkan. Kembali saya klik input laporan harian kinerja. Tanggal saya klik tanggal, saya klik cari September, kemudian saya cari tanggal 3 lagi Bapak Ibu. Tanggal 3 di sini saya klik. Kemudian juga saya boleh dibuat sebagai proses. Klik OK. Nah, bagaimana dengan kegiatan harian SKP ini Bapak Ibu? Juga saya kembali ke tabel. Saya lihat di tanggal 3 Bapak Ibu, mana yang sebagai wali kelas. Anggaplah ini sudah saya isikan semua Bapak Ibu, sudah saya isikan semuanya. Yang belum saya isikan adalah wali kelas. Ini wali kelas, yaitu memberikan blanko remedial bagi siswa yang belum tuntas. Ini ujian ETS kemarin Bapak Ibu, ini sebagai wali kelas. Saya blok ini. Kemudian saya klik copy, saya kembali ke aplikasi. Kemudian saya klik kanan di sini, saya ambil tempel atau paste. Nah, kuantitasnya Bapak Ibu saya bikin aja 1. Kemudian satuan kuantitasnya kegiatan sajalah, atau dokumen juga boleh karena Bapak Ibu ketik dokumen. Ini dokumen Bapak Ibu ambil juga boleh karena blanko itu kan dalam bentuk dokumen itu. Atau dalam bentuk nilai juga boleh. Kalau saya kegiatan sajalah, saya ambil kegiatan di sini. Kegiatan. Kemudian jamnya jam berapa Bapak Ibu? Kembali ke tabel. Nah, ini 9.40 sampai 10.45. Saya klik di sini. Jam mulai 9.40 sampai berapa tadi itu? Sampai 10.45. Saya klik aplikasi sampai 10.45. Kemudian Bapak Ibu, ini kan
blanko remedial ini kan berhubungan dengan penilaian ini Bapak Ibu. Jadi klasifikasi SKP bulanannya di mana kita ambil? Apa kita ambil? Saya klik ini Bapak Ibu. Nah, ini wali kelas yang saya susun tadi di sini. Ini menyiapkan dokumen penilaian. Ini dia Bapak Ibu. Oke, saya klik ini. Kemudian saya klik simpan. Kemudian saya klik OK. Saya klik OK. Udah tampil Bapak Ibu ini di tanggal 3. Ini tanggal 3 saja yang tampil Bapak Ibu. Tanggal 3 saja. Kemudian memberikan ini kegiatannya blanko remedial bagi siswa yang belum tuntas. Kemudian SKP bulannya tadi menyiapkan dokumen penilaian. Ini dalam bentuk kegiatan, ini jamnya Bapak Ibu. Kemudian ini dalam bentuk proses. Nah, Bapak Ibu, saya hanya menampilkan per tanggal tadi Bapak Ibu, atau per hari, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Terus bagaimana supaya tersambung dia atau tergabung dia kembali dengan tanggal-tanggal yang lain, mulai tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 30. Nah, kalau ini Bapak Ibu hanya satu tanggal saja. Saya kembali ke periode ini Bapak Ibu, saya buang angka 3 atau tanggal ini saya buang. Kemudian saya kembali cari September. Kemudian saya klik kembali 2021. Artinya kita hanya tampilkan per bulan kembali. Kita gabungkan 1 bulan September ini. Saya klik cari. Maka ini tergabung dia tanggal 1 sampai tanggal 30. Saya klik cari. Nah, Bapak Ibu, ini tanggal 1 September sampai tanggal 30 September akan tergabung di sini kembali Bapak Ibu. Jadi ada bagusnya Bapak Ibu tampilkan atau isi per tanggal saja. Tapi kalau diisi di sini saja semuanya juga boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu inputkan saja di sini, klik input laporan harian kinerja. Ini kembali cari tanggal 1 September karena yang saya isikan 1 September. Kemudian klik proses, oke. Kemudian Bapak Ibu kopikan ke sini, yang ini kegiatan ini ke sini. Kemudian satuan kuantitasnya Bapak Ibu isi, kemudian juga jamnya juga. Kemudian juga Bapak Ibu cari SKP bulannya ini di sini. Ini yang tadi. Ada administrasi kelas, statistik, dokumen penilaian ada. Sama saja sebenarnya Bapak Ibu. Cuman kalau saya agak bingung karena terlalu banyak. Oke Bapak Ibu. Nah, artinya Bapak Ibu sudah mengisikan laporan harian kinerja atau SKP harian sebagai tugas tambahan menjadi wali kelas. Ini tanggal 1 Bapak Ibu mendampingi siswa membuat jadwal revisi terbaru setelah UTS. Yang tanggal 2-nya ini di pagi hari mendampingi siswa membersihkan taman kelas. Kemudian yang di tanggal 3-nya ini memberikan blanko remedial bagi siswa yang belum tuntas. Oke Bapak Ibu, demikianlah cara mengisikan laporan harian kinerja guru sebagai tugas tambahan menjadi wali kelas. Nah, ini Bapak Ibu memang belum sempurna, tapi setidaknya bisa menjadi pembanding bagi Bapak Ibu dalam mengisi kinerjanya di sekolah masing-masing. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.